Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sucitra Apriani dari Prodi S1 Fisika dan saya tergabung ke dalam Overing AM. Saya berasal dari Kota Bima, Nusa Tenggara Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syakira Gina Maulina, asal dari Kabupaten Sumeneb, jurusan Fisika, Prodi S1 Fisika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davin Alana Putra dari kelas Overing AM, Prodi S1 Fisika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Nizar Velayati Diva dari kelompok 10 Kewirausahaan akan mempresentasikan terkait dengan apa itu customer service. Oke, jadi materi atau bahan yang akan disampaikan ke depannya adalah terkait dengan customer service. Sebelumnya saya ingin perkenalkan dulu, ada beberapa anak dari kelompok 10 Kewirausahaan ini. Yang pertama yaitu Davin Alana, yang kedua yaitu Nizar Velayati Diva, saya sendiri, kemudian ada Sucitra Apriani, dan juga ada Syakira Gina Maulina. Nah, jadi 4 anak ini yang ada di kelompok 10 Kewirausahaan gitu. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya ya. Yang pertama, mengenai dengan customer service, kita harus mengetahui dulu apa itu customer service. Jadi pengertiannya dulu. Oke, secara harfiah customer bisa diartikan sebagai pelanggan. Oke, sampai sini clear ya. Customer itu pelanggan dan service itu adalah service. Nah, service apa yang kita berikan kepada pelanggan, maksudnya begitu. Jadi pada hakikatnya begitu. Jadi secara umum itu kayak customer service itu seseorang yang memberikan service untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh pelanggan. Jadi customer service di sini itu bukanlah orangnya, bisa disebut orangnya nggak apa-apa, tapi lebih tepatnya itu disebut sebagai kegiatan dari customer service. Oke, customer service ini kegiatan. Oke, jadi kalau ada yang bilang customer service ini orangnya, maka orang itu bekerja sebagai customer ya. Jadi harus dipahami ya, pengertiannya ini harus digarisbawahi. Customer service itu, orang yang disebut customer service adalah orang yang memberikan pelayanan terhadap pelanggan ya, customer service ya. Jadi bagaimana customer service ini dinilai kualitasnya itu dari bagaimana kepuasan pelanggannya gitu. Jadi permintaan pelanggan itu harus dipenuhi, kemudian keluhan-keluhannya pun harus bisa diatasi. Maka dari itu seorang customer service ini juga harus pandai dalam mencari jalan keluar. Itulah kenapa customer service itu harus paham dengan perusahaan, apa saja yang dibutuhkan oleh konsumen, kemudian apa saja yang nanti kiranya perusahaan akan memfasilitasi konsumen begitu. Nah, jadi perannya sangat vital sekali customer service ini, karena perusahaan itu bisa mendapatkan kepercayaan daripada pelanggan itu lewat customer service. Dan itu sekilas pengertiannya. Kemudian nanti untuk tujuan, tugas dan fungsi dan lain sebagainya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sucitra Apriani. Di sini saya akan menjelaskan tugas dan fungsi dari seorang customer service. Sebagai seorang customer service, tentu telah mengetahui tugas pokok yang harus dilaksanakannya. Tugas tersebut harus dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Yang pertama yaitu customer service sebagai resepsionis. Customer service bertugas sebagai resepsionis, yaitu sebagai penerima tamu yang datang. Tamu yang dimaksud merupakan pelanggan atau nasabah. Fungsinya dalam hal ini adalah melayani pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pelanggan dan memberikan informasi yang diinginkan dengan lengkap. Ketika menerima tamu, customer service harus bersikap ramah, sopan, dan menyenangkan. Yang kedua,
customer service sebagai deskman. Deskman artinya seorang customer service berfungsi sebagai orang yang melayani berbagai macam aplikasi yang diajukan oleh pelanggan dan calon pelanggan. Pelayanan yang diberikan termasuk memberikan arahan dan petunjuk cara-cara pengisian aplikasi tersebut hingga tuntas, serta prosedur yang diinginkan. Yang ketiga, sebagai salesman. Maksudnya adalah customer service berfungsi sebagai orang yang menjual produk perbankan sekaligus sebagai pelaksana cross-selling. Menjual produk artinya menawarkan produk bank kepada setiap calon nasabah yang datang ke bank. Yang keempat, sebagai Customer Relation Officer. Customer Service berfungsi sebagai orang yang dapat membina hubungan baik dengan seluruh pelanggan, termasuk merayu atau membujuk agar pelanggan tetap bertahan dan tidak lari dari tempat yang bersangkutan apabila menghadapi sebuah masalah. Dalam hal ini, tugas seorang customer service harus menjaga image yang tepat terkait tempat tersebut dengan cara membina hubungan baik dengan seluruh pelanggan sehingga pelanggan merasa puas dan percaya kepada tempat yang bersangkutan. Yang terpenting adalah customer service merupakan sebuah penghubung antara tempat tersebut dengan seluruh pelanggan. Yang kelima, yaitu customer service sebagai komunikator. Customer service sebagai komunikator berfungsi sebagai orang yang menghubungi nasabah dengan memberikan informasi tentang segala sesuatu yang ada hubungannya antara bank dengan nasabah. Customer service juga dapat menjadi penyambung lidah bank kepada nasabahnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang sikap customer service dalam melayani nasabah. A. Beri kesempatan nasabah berbicara. Artinya, customer service memberikan kesempatan kepada nasabah untuk mengemukakan segala keinginannya terlebih dahulu. Dalam hal ini, customer service harus dapat menyimak setiap pembicaraan yang dikemukakan nasabah. Customer service juga harus bisa berusaha memahami keinginan dan kebutuhan nasabah. B. Dengarkan dengan baik. Mendengarkan baik-baik artinya pada saat nasabah mengemukakan persoalannya, customer service harus bisa mendengarkan dengan penuh perhatian, sehingga nasabah merasa senang. Penuh perhatian akan menyebabkan nasabah senang untuk menjelaskan persoalan yang sedang dihadapinya, serta keinginannya. C. Jangan menyela pembicaraan. Memotong atau menyela pembicaraan nasabah merupakan perbuatan yang tidak sopan. Hal ini juga dapat mengganggu konsentrasi nasabah untuk mengemukakan pendapatnya. Oleh karena itu, untuk hal yang kurang perlu dilakukan oleh customer service, seperti menyela atau memotong pembicaraan nasabah sebisa mungkin harus dihindari, dan usahakan pembicaraan berjalan tuntas terlebih dahulu. Ajukan pertanyaan setelah nasabah selesai berbicara. Seperti yang dikatakan sebelumnya, customer service dilarang untuk memotong atau menyela pembicaraan. Jika terdapat pertanyaan yang diajukan oleh nasabah, sebaiknya diajukan setelah nasabah selesai berbicara. Dalam mengajukan pertanyaan, customer service harus memilih dulu pertanyaan yang dianggap penting. Kemudian gunakan bahasa yang mudah dipahami atau dengan kata lain, pertanyaan hendaknya menggunakan bahasa yang singkat dan jelas. E. Jangan marah dan mudah tersinggung. Nasabah memiliki bermacam-macam sifat. Jika ada kata-kata atau sikap nasabah yang kurang berkenan, customer service dilarang emosi dan tersinggung. Cara bicara, sikap, atau nada bicara dalam menanggapi nasabah, jangan sekali-kali menyinggung nasabah. Selain itu, customer service jangan mudah marah terhadap nasabah. Usahakan customer service tetap sabar dalam melayani nasabah. F. Jangan mendebat nasabah. Customer service tidak boleh mendebat atau memberikan pertanyaan yang tidak dapat diterima oleh nasabah. Hal ini disebabkan nasabah tidak suka dibantah atau didebat. Jika dianggap perlu untuk membantah, gunakan cara yang halus sehingga nasabah tidak merasa lebih rendah atau salah. Jaga sikap sopan, ramah, dan selalu berlaku tenang. Dalam melayani nasabah, sikap sopan santun dan ramah harus selalu dijaga. Begitu pula dengan emosi harus tetap terkendali dan selalu berlaku tenang dalam menghadapi nasabah yang kurang menyenangkan.
Jangan menangani hal-hal yang bukan merupakan pekerjaannya. Dalam praktiknya, sering ditemukan customer service menangani pekerjaan yang sebenarnya bukan wewenangnya untuk melakukan hal tersebut, padahal kemampuannya sangat kurang sehingga dapat memberikan informasi yang salah dan keliru. Oleh karena itu, sebaiknya customer service tidak menangani tugas-tugas yang bukan menjadi wewenangnya. Serahkan kepada karyawan yang berhak sehingga tidak terjadi kesalahan dalam memberikan informasi. Kalaupun harus dilakukan, cari jalan untuk menjelaskannya agar nasabah tidak kecewa. Tunjukkan sikap perhatian dan sikap ingin membantu. Nasabah yang datang ke perusahaan pada prinsipnya ingin dibantu. Artinya, nasabah mempunyai masalah yang tidak mampu ia selesaikan sendiri. Oleh karena itu, dalam memberikan sikap, berikan perhatian sepenuhnya dan tunjukkan bahwa memang kita ingin membantu. Dengan demikian, nasabah akan merasa senang dan tenang karena yakin masalahnya akan dapat diselesaikan. Aspek-aspek penting yang harus dimiliki oleh customer service dalam menangani nasabah atau pelanggan. Yang pertama yaitu dalam menghadapi nasabah yang emosional atau marah, maka pihak perusahaan dalam hal ini customer service perlu bersikap empati. Karena bila tidak, maka situasi akan menjadi semakin runyam. Untuk itu perlu dilangkan waktu untuk mendengarkan keluhan dari para nasabah dan berusaha memahami situasi yang dirasakan oleh nasabah tersebut. Dengan demikian, maka permasalahan akan menjadi jelas dan sehingga terdapat satu pemecahan yang optimal dan dapat diupayakan secara bersama. Yang kedua yaitu kecepatan dalam penanganan keluhan. Kecepatan merupakan hal yang sangat penting dalam menangani suatu keluhan, karena apabila pelanggan dengan cepat ditangani keluhan-keluhannya, maka pelanggan tersebut kemungkinan besar akan merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh customer service tersebut. Aspek penting yang ketiga yaitu kewajaran atau keadilan dalam memecahkan suatu permasalahan atau keluhan. Dalam memecahkan suatu permasalahan, maka situasi yang diharapkan yaitu win-win, yaitu nasabah dan perusahaan sama-sama diuntungkan. Aspek penting yang terakhir yaitu kemudahan bagi pelanggan untuk menghubungi perusahaan. Hal tersebut sangat penting bagi nasabah untuk menyampaikan saran, kritik, ataupun yang lainnya. Maka dari itu diperlukan metode yang relatif mudah dan tidak mahal, di mana pelanggan dapat menyampaikan keluh kesahnya, seperti contohnya saluran telepon khusus yang disediakan untuk menampung keluhan para pelanggan.